Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Umar Saleh, LPTK Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, asal instansi SFB Islam Raudatul Ulum Gunungan Kidul Pakuniran, dengan NIM 2501091111374, bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melakukan pembelajaran dengan materi iman kepada hari akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kita sebelum memulai pelajaran, pertama berdoa dulu. Mungkin ketua kelas mohon maju. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bilisani dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian sebelum kita mulai, kita absen dulu. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Nah, ini absen dulu. Abdul Wasi, hadir ya. Kemudian Denisa, oke. Desi Kumalasari, Hadir. Dewi Rianti, Sakit. Diana Putri Ananda, Hadir. Mila Sari, Hadir. Hidayat, Muhammad Fahmi, kan anakku semua. Nur, sebelum kita memulai mata pelajaran, kita cek kerapian. Apakah kalian sudah rapi? Monggo sambil berdiri. Cek kerapian. Yang belum masuk, bajunya dimasukkan. Yang belum rapi dirapikan. Agar apa? Kita rapi, kita bersih. Ya, karena kita akan siap untuk menerima ilmu. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Mungkin ada yang bisa bantu untuk menjadi dirijennya. Siapa yang bisa? Angkat tangan, apa? Angkat tangan, yang bisa dirijennya. Monggo, sana aja. Ya. Silakan dah. Berarti sampean. Oke. Ayo, jangan usah takut-takut ya, dirijen nanti membiasakan diri. Oke. Kita sebelum menyanyikan lagu kebangsaan, untuk penghormatan kita berdiri semua ya. Indonesia tanah airku, lalu padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu
bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Dan anakku semua, sebelum kita memulai ilmu, apakah sudah siap peralatan alat tulis, bolpen semua? Sudah? Sudah. Ya, dikeluarkan semua kalau sudah siap, agar apa? Kita tidak kebingungan ketika kita menerima ilmu nanti. Ya, tentunya kerapian sudah, cek peralatan alat tulis sudah. Kenapa? Alat tulis merupakan senjata kalian untuk menuntut ilmu. Tanpa itu kalian kesulitan nanti. Ya, aku saja mak. Kita membahas sebelum hari akhir, ya. Iman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat? Masih. Hari akhir itu apa? Hari-hari. Nah, hari akhir adalah Hari kiamat. hari kiamat, hari pemusnahan seluruh alam. Di sini, oke, sebelum memulai mata pelajaran, yaitu ada beberapa tujuan yang harus kita pahami untuk anakku semua. Yang pertama, ini tujuan dari pembelajaran hari ini. Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian iman dan dalil nakli iman kepada hari akhir. Jadi nanti menjelaskan pengertiannya, kalian harus bisa nanti ya. Kemudian mengidentifikasi macam-macam nama-nama kiamat atau memilah beberapa macam hari kiamat. Terus mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubro dan kiamat sugro. Mengklasifikasikan kehidupan yang dialami manusia setelah hari akhir. Membuat karya sederhana, misalnya nanti ada di situ peta konsep, infografis secara kreatif mengenai perjalanan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Sehingga kita sebagai umat Islam meyakini adanya hari akhir. Yang terakhir, berperilaku mawas diri ya, sebagai bentuk keimanan kita kepada hari akhir. Kita sebagai umat Islam harus punya rasa iman yang tinggi adanya hari kiamat. Nah, karena ini merupakan rukun iman untuk umat Islam yang termasuk pada nomor 5 ya. Dan anakku semua, kita kepada materi pembahasan beriman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Di situ kita, ini merupakan peta konsepnya, jadi kalian sudah akan mempunyai gambaran. Jadi iman kepada, pengertian iman kepada hari akhir. Ini adalah kondisi dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, ya. Karena semua dunia ini hanyalah hiasan atau fana. Ya, suatu saat akan hancur ketika hari akhir. Alam semesta semuanya makhluk hidup akan dihancurkan. Ini sebagai gambaran kita, ya. Gambaran hari akhir adanya kerusakan dunia. Semua makhluk hidup, semua benda yang ada di bumi ini akan hancur, berterbangan seperti kapas. Ya. Ini adalah akhir-akhir. Bagaimana kita menghayati hari akhir? Ini sebagai menghayati kita sebagai akhir adalah gambar ini sudah. Ya. Di sini contohnya adalah rumah yang porak-poranda, kapal ya. Ini bisa dikatakan hari apa? Kiamat apa ini? Yang dinamakan ini? Kiamat apa?
Sugro ya. Nih. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah. Manusia, matahari, bintang, bulan, dan seluruh isi akan hancur. Makhluk hidup apapun akan dimusnahkan di hari kiamat nanti. Siapa yang tahu hari kapan? Semuanya wallahu a'lam ya. Ini. Jadi beriman kepada hari ini merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin, percaya akan adanya hari akhir dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan. Nah, setelah kiamat sudah hancur semuanya, manusia tidak ada, Allah akan membangkitkan kembali manusia tersebut untuk apa tujuannya di sana? Menerima pengadilan dari Allah. Ini ketika peradilan dari Allah, apa yang akan nanti kita pertanggungjawabkan kepada Allah, baik perbuatan kita selama di dunia, amal baik kita yang kita lakukan di dunia. Jadi kita hidup di dunia ini hanya apa? Istilahnya titipan. Bagaimana kita nantinya untuk bekal di hari akhir ketika kita menghadapi hari pengadilan dari Allah. Apa yang kita lakukan tiap hari? Semua organ tubuh kita akan dipertanyakan, dari mata, mulut, hidung, telinga akan dipertanyakan. Nantinya kelak ketika kita dibagikan dari alam kubur, yaitu alam peradilan dari Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan di sini surat Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatarat wa idzal bihar fujirat wa idzal qubur bu'tirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Di sini yang artinya apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Kita termasuk orang yang lalai, apa orang yang beruntung? Kita hidup di dunia ini, ibadah kita seperti apa? Sholat 5 waktu apakah sudah kita laksanakan? Sudah. Ini sebagai bekal kita. Dari itu kita menguatkan iman kita kepada Allah nanti, yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Karena sholat 5 waktu adalah wajib di situ ya. Ini dalam surat Al-Infitar ayat 1 sampai 5. Kemudian ada di surat Al-Waqiah juga. Di sini dijelaskan tentang hari akhir. Surat Al-Waqiah ayat 4 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Yang artinya apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan, lulukan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbang seperti kapas. Gimana seperti kapas? Ditiup seperti ini sudah kemana-mana. Seluruh alam, baik planet, baik bumi, baik pohon, baik gunung, seperti kapas. Ya. Inilah ayat Al-Quran, firman Allah yang sudah jelas. Makanya apa? Kita tidak akan yakin dengan datangnya hari akhir. Di Al-Quran sudah jelas. Yang dijelaskan hancurnya alam semesta apabila diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Kayak apa dunia ini? Kita tidak bisa memprediksikan, wallahu a'lam. Seperti kita meyakini adanya hari akhir, persiapan diri kita untuk lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Al-Hajj, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Ini jelas sudah. Ini adalah nas Quran, firman Allah. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Artinya kita dibangkitkan kembali untuk masa yang tadi peradilan dari Allah. Ini dalam Al-Quran dijelaskan juga. Kemudian Al-Qas sudah. Kul bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in
halikun illa wajhah. Yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Dalam Quran surat Al-Qasas. Ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir. Nah, kiamat ada beberapa macam. Di sini hari kiamat atau hari itu bagi menjadi dua. Yang pertama kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro, kiamat sugro, rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, tsunami, atau gempa bumi yang terjadi tadi malam. Ya, bertepatan pada tanggal 1. Ya. Kemudian kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta. Jadi alam semesta. Kalau kiamat sugro, contohnya orang yang meninggal ketika tetangga kita meninggal atau kayak bencana alam, tsunami dan itu adalah kiamat sugro. Jadi sebagian besar saja yang ditiadakan oleh Allah. Kalau kiamat kubro, semuanya sudah tidak ada satupun. Meskipun semut sekecil pun akan binasa. Itu namanya kiamat kubro, yang punya alam semesta. Tanda-tanda kiamat, ini perlu tanda-tanda kiamat sugro, diantaranya tanda-tanda kiamat kecil, kemungkaran terus merajalela. Contohnya apa kemungkaran yang sekarang terjadi? Apa? Mabuk-mabukan, kemungkaran, berjudi, minum pil, ya, pergaulan bebas. Pokoknya banyak. Artinya kemungkaran terus merajalela. Contohnya apa? Kayak kita di dunia medsos sekarang, dunia digital, ada TikTok, ada pokoknya macam-macam, Facebook. Bagaimana kita istilah menyaring media sosial itu supaya berpositif kepada kita, bukan negatif. Semua media sekarang tidak bisa dipantau oleh akal kita. Tidak terpantau, sudah melebihi dari batasan. Jadi kalian seusia seperti ini harus bisa menyaring kabar-kabar seperti ini, media seperti ini, kalian harus kuat. Ya, ini termasuk dari kemungkaran terus merajalela. Kita dimasukin oleh istilahnya aliran-aliran dari luar. Itu kita harus hati-hati. Banyak yang kita tidak mampu untuk menangkap pola pikir atau ajaran-ajaran dari mereka. Kita harus kuat di situ. Kemudian perzinahan telah terjadi di mana-mana. Ya, ini sudah tidak menjadi tabu, ya. Karena apa? Dunia maya sudah seperti itu. Jika budak melahirkan tuannya, ini peribahasa ini. Banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya. Ini istilahnya seperti ini. Seakan-akan orang tuanya menjadi budak. Contoh, apakah kita merasa enggak seperti itu? Ayo, merasa enggak? Yang biasa di rumahnya kegiatannya seperti apa? Baju yang bisa cuci sendiri siapa? Cuci sendiri apa masih orang tuanya? Cuci sendiri. Masak sendiri apa orang tuanya yang masak? Masak sendiri apa? Orang tua masih kan? Ya. Uang sangu minta ke orang tuanya apa? Cari sendiri? Orang tua masih. Ini jangan sampai suatu saat nanti perbuatan kita kepada orang tua tidak sepantasnya seperti itu. Kadang-kadang kita hanya disuruh. Ini diperhatikan. Banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya. Seakan-akan orang tuanya menjadi budak. Banyak sekali sekarang. Ya. Di lingkungan kita saja kita diri kita sendiri, kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah taat kepada orang tua? Sama mamanya, saya kasih contoh. Saiful, saya belikan garam nak. Gimana ucapannya? Saiful, apakah masih menunggu? Kupaya, capek saya, Bu. Apakah nanti aja deh, Bu. Dijanjikan orang tua kita. Ini kita koreksi diri. Kalau kita sudah tidak seperti itu, berarti kita tidak termasuk membudakkan orang tua. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Ya, jelas sudah. Ya, kadang-kadang yang tambah parah lagi, orang tuanya diusir dari rumahnya. Naudzubillah. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro, ya. Nah, yang tadi sudah kiamat sugro. Sekarang kiamat kubro.
Matahari terbit dari barat. Sekarang terbit dari mana? Timur masih. Hati-hati kalau sudah terbit dari barat. Keluarnya Dajjal. Siapa Dajjal? Pendusta dan penipu. Itu adalah Dajjal. Ya, siapa yang menjadi penipu? Apakah termasuk Dajjal? Termasuk. Karena itu sifatnya. Jangan suka menipu atau membohongi. Ya. Membuat kerusakan di bumi. Dajjal suatu saat akan turun ke bumi. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tidak tahu sama-sama tidak kapan akan terjadi, wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan kita masih tidak sampai ke sana. Ya, tidak sampai ke masa kita hari kiamat ya. Makanya perbanyaklah ibadah. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Banyak sekali tanda-tanda kiamat kubro ya, yang sudah di alam semesta ini banyak sekali. Yang mungkin hanya kita bisa jelaskan 3 ini saja dulu. Kita pahami. Hikmah beriman kepada hari akhir, anak-anakku semua. Hikmahnya di sini menjadikan manusia rajin taat. Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir, Pak Guru? Karena ketika kita sudah punya rasa iman, percaya adanya hari akhir, suatu saat kita dimusnahkan, maka setidaknya di situ menjadikan manusia rajin ibadah. Salat. Pertama adalah salat 5 waktu yang merupakan kewajiban umat Islam. Ini yang pertama, salat 5 waktu. Kemudian mendorong manusia berperilaku baik. Ketika seseorang sudah sholat 5 waktunya sudah istiqomah, tentunya hatinya akan ikut. Pertama, rasa takut kepada Allah. Bahwasanya kita itu diawasi. Raqib dan Atid mencatat amal kita setiap hari. Ya, Allah akan mengawasi melewati putusannya, yaitu Raqib dan Atid. Kita mau melangkah, mau belajar, kalian dari rumah ke sini, dicatat amalnya. Dengan bacaan kalian harus punya niat. Bismillahirrahmanirrahim, niat untuk belajar. Kalian akan dipahala setiap langkah-langkahnya, dicatat oleh malaikat. Ini pahala. Ya. Mendorong manusia berperilaku baik, mencegah yang buruk. Ketika kita sudah punya pemikiran yang sekiranya kita ke perbuatan jelek, maka kita akan rasa takut ada. Tidak semena-mena. Inilah gunanya kita beriman kepada hari akhir. Waspada dan berhati-hati. Setiap kita melangkah, kita akan lebih waspada. Takut mau melangkah ke yang tercela, takut mau melangkah ke perbuatan yang jelek, menganiaya temannya, membuli temannya, takut akan balasan dari Allah kelak nanti ketika yaumul kiamah, di hari akhir nantinya. Ya. Siapapun akan dipertanggungjawabkan nanti ketika setelahnya hari akhir. Nah, di sini perilaku manusia sebagai perwujudan dari iman kepada hari akhir. Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba mencerminkan dari segala hal yang terjadi terjadi pada diri seseorang. Membantu temannya ini adalah sebuah foto bagaimana seseorang membantu temannya. Ini merupakan perbuatan kita kepada orang lain. Ya. Jadi bisa dimengerti apa yang saya jelaskan tadi tentang hari iman kepada hari akhir? Sudah ya? Oke, sudah dimengerti. Cuma beda tadi saya jelaskan lagi poin-poinnya saja. Hari kiamat dibagi menjadi 2. Ya, kiamat kubro dan kiamat sugro. Tanda-tandanya juga ada 2. Tanda-tanda kiamat kubro dan kiamat sugro. Saya minta kalian nanti membentuk kelompok yang sudah dibentuk ini, nanti melaksanakan tugas dari Omar ya. Nafas ke sana. Anda ke sana. Siapa ini yang jadi ketuanya? Nah. Di sini siapa? Ya. Di sini siapa? Oke. Oke, sambil dipahami, sambil ditulis, nanti kita presentasikan hasil diskusi kalian. Sejauh mana kalian memahami materi yang Pak Umar sampaikan. Oke, ya. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Kalau ada kesulitan dari anak-anakku semua, monggo ditanyakan, tidak apa-apa.
Paham ya? Ya, nanti dijelaskan beberapa hal ya, nanti perwakilan. Bisa kita jelaskan. Tidak ngantuk. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMP Bisa. lalu dulu. Interior sukses. Biar semangat. Tepuk tangan. Oke, yang maju dulu apa saya tunjuk? Yang maju dulu mungkin dari kelompok yang utara dulu. Yang nomor 1 dulu lah. Saya itu 1, 2, 3 ini dah. Silakan maju. Iya, dijelaskan sudah. Sesuai dengan kemampuannya anak. Iya dong. Ini udah apa? Ya, oke, ya. Siap. Jawabannya adalah hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya dan akan dihancurkan. Kiamat sughra yaitu rusaknya benda atau makhluk seperti orang meninggal, gunung meletus, dan atau tsunami. Kiamat kubra yaitu hancurnya alam beserta isinya. Dah. Bagus. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Saya akan menjawab soal nomor 3. Mengapa kita harus beriman kepada hari kiamat? Jawabannya, karena ini adalah rukun iman yang merupakan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan hikmah mendalam untuk kehidupan dunia. Oke, bagus. Oke, anak. Kita menyimpulkan. Ya, Pak Umar punya permainan ini, permainan word wall. Pertanyaan nanti yaitu berupa quiz. Ya, biar tidak ngantuk ya, untuk mengisi penat-penat otak kita. Siap Sibul ya, Mas Sibul? Siap ya? Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama. Di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 4 menjelaskan bahwa hari akhir menurut bahasa adalah yang tengah. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Oke, kita coba hari pembalasan. Betul apa? Salah? Luar biasa. Nah, oke, kesimpulannya anak-anakku semua ya. Kita sudah dari tadi mempelajari tentang iman kepada hari akhir, yang pastinya kita sebagai umat Islam karena merupakan rukun iman kepada hari akhir, termasuk rukun iman yang harus kita percayai adanya hari akhir. Kita sudah tahu hari akhir merupakan hancurnya alam semesta. Hari akhir ya. Ada berapa bagian hari akhir? Di situ kita tahu ada 2 bagian, yaitu kiamat kubro dan kiamat sughra. Kemudian tanda-tandanya, di situ ada beberapa tanda dan banyak lagi tanda-tanda hari akhir tersebut. Sudah dipahami semuanya ya? Paham ya? Oke ya, anak-anakku semua. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya mau bertanya kepada anak-anakku semua sebagai wujud kemampuan dari anak-anakku semua. Oke, biar tidak ngantuk anak-anakku semua, kita untuk penyemangat dulu, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Saya yang lebih. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali pertemuan hari ini, penuh semangat dan antusias dari anak-anakku untuk menyerap ilmu yang Pak Umar sampaikan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ya. Saya cuma seperti tadi 3 kelompok ini kita minta 1 jawaban saja per kelompoknya, mewakili saja ya. Anggap kalian mampu sudah memenuhi tujuan utama dalam pembelajaran pagi ini. Hari akhir. Yang pertama maksud hari akhir. Oke. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan hancur. Siap, tepuk tangan. Untuk kelompok 1. Kalian senang nggak hari ini untuk belajar hari ini? Senang.
Anak-anakku semua luar biasa. Jadi kalau senang nanti untuk selanjutnya kita akan mempelajari hadis dan dalil-dalil tentang hari akhir. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita pulang atau pamit, kita akhiri dengan pembacaan doa agar apa? Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Oke, siapa yang akan menjadi pemimpin doa? Mohon, silakan. Berdoa dimulai.